Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Hadir semuanya ya? Alhamdulillah. Baik, anak sekalian. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita masuk pada PowerPoint yang sudah saya siapkan, saya akan membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, kita akan menguraikan tentang pengertian koperasi, menguraikan maksud dan tujuan koperasi sekolah, kemudian mengkorelasikan tugas dan fungsi koperasi sekolah dalam mendukung kegiatan sekolah, dan menelaah jenis usaha-usaha koperasi sekolah yang seharusnya disediakan oleh koperasi sekolah, koperasi tiap sekolah, karena kita sudah yakin tiap sekolah itu punya koperasi, baik yang jalan maupun yang tidak jalan. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang kegiatan-kegiatan, kemudian kalian harus menganalisis kegiatan-kegiatan koperasi sekolah tersebut, ya. Dan kalian pun harus bisa merumuskan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh sebuah lembaga pendidikan untuk mendirikan sebuah koperasi sekolah. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah kalian ada yang kenal dengan guru ini? Tidak ada. Ini kebetulan gurunya bukan guru kita. Makanya tidak ada yang kenal kan? Apakah ada bahasan di situ? Tidak ada. Baik. Ini gambar pertama. Kemudian coba kalian lihat gambar yang kedua. Apakah ada yang kenal? Tidak ada. Ya. Setelah melihat dan menganalisa gambar-gambar tersebut, silakan kalian menanggapinya, menanggapi gambar-gambar tersebut. Silakan kelompok 1, silakan yang akan bertanya kepada kelompok 2, silakan sambil berdiri. Menurut kelompok 2, gambar di atas merupakan bahasan tentang apa? Silakan kelompok 2 ditanggapi. Menurut kami, gambar-gambar tersebut tentang warung atau kantin. Tentang warung atau kantin? Ya. Oke. Kamu pernah belanja di kantin? Tidak. Tidak pernah. Kamu pernah belajar di warung? Tidak. Tidak pernah. Baik. Apakah betul seperti itu? Betul. Selanjutnya, silakan saya akan mempersilakan kepada kelompok berikutnya. Kelompok 3. Silakan kelompok 3, ya. Kamu bertanya kepada kelompok yang lain. Silakan, kelompok 3, silakan. Menurut kelompok 4, apa isi dari gambar tersebut? Menurut kelompok 4, apa isi gambar tersebut? Silakan kelompok 4, siapa yang akan menjadi wakil untuk menjawabnya? Berdiri. Menurut kami, isi dari gambar tersebut berisi tentang kegiatan yang sering terjadi di kantin atau koperasi. Baik. Baik ya. Coba kita lihat lagi, ya, dari awal. Baik, kita gambar yang kedua. Di sini jawaban kelompok 4 ada benarnya. Di sini kegiatan transaksi, ya. Jadi kegiatan yang ada di sebuah lembaga keuangan atau lembaga, ya, koperasi, ya. Baik. Terima kasih jawabannya kelompok 4. Untuk selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja siswa yang pada saat ini
merupakan saya hanya akan membagikan di tiap kelompok saja. Silakan nanti ini per kelompok dikerjakan. Kelompok 1, mana kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 2 ya? Baik, silakan. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan. Ya, baik. Waktu yang sudah saya sediakan sudah habis. Silakan nanti tiap kelompok mempresentasikan apa yang sudah kamu dapatkan berkaitan dengan informasi-informasi yang harus dicari. Silakan. Jadi menurut kami pengertian koperasi sekolah itu adalah koperasi yang berada di lingkungan sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas yang sederajatnya. Baik. Terus koperasi ini anggotanya seluruh siswa yang berada di sekolah tersebut. Terus koperasi sekolah tidak berbadan hukum. Baik. Koperasi ini dibentuk khusus untuk kepentingan pendidikan. Baik, kita akan berikan aplaus. Sekalian, yang selanjutnya berarti kelompok yang terakhir, ya. Silakan untuk kelompok yang terakhir. Siapa yang akan jadi juru bicaranya? Silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengelolaan koperasi sekolah. Untuk keberlangsungan koperasi sekolah, maka harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan koperasi sekolah adalah pertama, pada bidang keanggotaan. Kemudian kedua, pada bidang organisasi. Ya. Bidang ini berkaitan dengan perangkat organisasi koperasi yang meliputi rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Ketiganya harus berjalan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, pada bidang administrasi. Koperasi yang baik adalah memiliki administrasi dan pembukuan yang baik dan tertib. Kemudian yang keempat, pada bidang permodalan, dan kelima, pembinaan. Ya. Baik, kita berikan aplaus dulu. Baik. Coba kalian bisa nggak kalian itu menyimpulkan apa yang sudah kalian sampaikan, apa yang oleh teman kalian sampaikan, ya. Kelompok 1, ya. Pengertian koperasi sekolah adalah koperasi yang berada di lingkungan sekolah yang biasanya kita kenal dengan koperasi siswa. Baik. Ya. Kemudian yang kedua, landasan hukum koperasi sekolah. Silakan secara singkat saja kelompok 2. Surat keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi. Oke, kemudian kelompok 3, silakan singkat saja. Baik, koperasi sekolah itu tidak berbadan dan anggotanya itu sudah semua siswa di sekolah tersebut. Yang ke kelompok selanjutnya, Tahapan penilaian koperasi sekolah dibagi menjadi 3, yaitu 1 tahap persiapan, 2 tahap pembentukan, dan 3 tahap. baik, persiapan, pembentukan, dan pengesahan. Itu ada 3. Kemudian yang ke kelompok 5, silakan. Jenis usaha koperasi sekolah dibagi menjadi 4, yaitu unit usaha pertokohan, kantin sekolah, usaha simpan pinjam, dan usaha jasa lainnya. Usaha jasa lainnya. Kalau usaha jasa lainnya bisa usaha jasa pengetikan kalau ada tugas, jasa fotokopi, dan selanjutnya, ya. Baik, kemudian kelompok yang ke-6. Jika koperasi sekolah yang berhasil, maka harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Di bidang keanggotaan, organisasi, administrasi, permodalan, dan pembinaan harus dilakukan. Baik. Coba kita lihat. Nih. Saya akan menampilkan PowerPoint lagi. Nah, ini. Apakah hasil analisa kalian sama dengan yang saya temukan?
Kemudian yang kedua, apakah hasil analisa kalian dari berbagai macam sumber sama dengan apa yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya tulis di PowerPoint ini? Sama. Baik. Kemudian selanjutnya, nah, ini ada tujuan koperasi. Kemudian yang selanjutnya, apakah hasil analisa kalian dari berbagai macam sumber tentang ciri-ciri koperasi sekolah sama enggak dengan apa yang sudah saya dapatkan dari yang ada di PowerPoint ini? Sama. Terus selanjutnya, apakah sama hasil analisa kalian dari berbagai macam sumber ya tentang tahapan-tahapan pendidikan sekolah sama dengan apa yang sudah saya dapatkan? Sama. Baik. Kalau sudah begitu, ya silakan LKPD yang sudah saya bagikan tadi, saya minta tolong dikumpulkan. Ini sebagai acuan kami. Anggotanya sudah ditulis semuanya. Ditulis per kelompoknya sudah ditulis. Mana lagi? Ya, makasih. Ya, makasih. Mana lagi yang belakang? Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Kalau sudah, jadi sekali lagi, singkat saja, apa yang kamu pahami tentang pengertian koperasi sekolah? Siap? Apa tadi? Yang berada di lingkungan sekolah dan biasanya dikenal dengan nama koperasi siswa. Baik, ya. Koperasi yang berada di lingkungan sekolah yang dikenal dengan koperasi siswa. Baik sekalian. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang lembaga-lembaga koperasi yang lain, yang kebetulan ini adalah merupakan bahasan kita selanjutnya untuk beberapa pertemuan ke depan. Ya. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Yang benar nih, tidak ada pertanyaan. Baik, ya, nanti kita minggu depan kita akan belajar tentang beberapa lembaga keuangan yang lainnya. Kamu pernah lihat beberapa koperasi yang ada di sekitar kita ya, bukan hanya koperasi sekolah. Kamu juga bisa lihat beberapa koperasi yang ada di sekitar Kecamatan Salem. Ada koperasi simpan pinjam. Di Berak itu kan sekarang banyak ya koperasi simpan pinjam ya. Nah, dan kebetulan koperasi di sekolah kita tidak menyediakan itu. Nah, kita di koperasi di sekolah kita hanya menyediakan makanan-makanan, minuman-minuman yang bisa memenuhi kebutuhan siswa-siswi di sekolah kita. Baiklah, kalau ini tidak ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, dan saya tutup dengan bacaan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.